Puji Tuhan, haleluya. Saudara, mari kita masuk pada sesi yang ke-8 tentang peniupan sangkakala yang keempat. Kali ini kita akan membahas khusus sangkakala yang keempat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami akan memperdalam pemahaman kami tentang kebenaran firman Tuhan. Berikan kami bimbingan Roh Kudus-Mu dalam setiap pemaparan, agar kami dapat mudah untuk menangkap, memahami maksud Tuhan, khususnya dalam kitab Wahyu, dalam topik peniupan sangkakala yang keempat. Kami mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemarin kita sudah membahas ya, ada sangkakala pertama, kedua, dan ketiga. Sangkakala yang pertama itu berbicara tentang bencana alam. Kemudian sangkakala yang kedua berbicara tentang krisis global, dan sangkakala yang ketiga berbicara tentang krisis iman. Nah, mari kita masuk pada sangkakala yang keempat. Kita buka bersama-sama Wahyu pasal 8 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Apa yang dimaksud oleh kegelapan dalam ayat ini? Saya akan mengutip komentar dari Matthew Henry, saudara. Demikian bunyinya, apabila Injil Kristus diberitakan namun diterima dengan dingin, maka pemberitaan Injil itu akan diikuti dengan penghukuman yang mengerikan. Kita tahu bersama bahwa Injil Kristus adalah terang Tuhan yang datang di tengah kegelapan dunia. Berarti menolak terang menghadirkan kegelapan. Ya, hanya menerima firman Tuhan sebagian itu sebenarnya sama dengan menolak seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tahu hal ini dan kita perlu waspadai akan orang yang suka pilih-pilih dalam menerima firman Tuhan. Mana yang enak itu yang diambil, yang tidak sesuai dengan hatinya itu ditolak. Mana yang ringan, perintah-perintah yang dalam tanda kutip ringan karena saudara sudah terbiasa akan hal itu yang saudara lakukan, tapi yang enggak saudara banget itu yang saudara tolak. Ya, melalui firman ini kita berharap itu semua tidak terjadi dalam diri kita. Karena apa? Karena menolak sebagian firman Tuhan itu sama dengan menolak seluruh kebenaran firman Tuhan. Jangan terima firman Tuhan setengah-setengah. Kita baca di dalam ayat yang ke-13, saudara. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Kita melihat di sini ada satu sosok yang disebut seekor burung nasar. Dia terbang, ketika sangkakala keempat ditiup, terjadi di tengah kegelapan, dia terbang, melintasi langit, kemudian berteriak, celaka, celaka, celaka. 3 kali celaka untuk 3 sangkakala selanjutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seekor burung nasar ini berbicara tentang gereja yang sempurna. Kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Di situ sudah dijelaskan kepada perempuan itu, ya. Saya ingin saudara meng-highlight kalimat yang warna merah, perempuan itu sama dengan Wahyu 8 ayat 13 tadi. Bisa dikembalikan Wahyu 8 ayat 13. Ya. Seekor burung nasar, ya, di situ kalimat itu saya kasih warna merah. Kemudian kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 6. Kepada perempuan itu, ya, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia di sini adalah perempuan tersebut, terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia adalah perempuan itu dipelihara jauh
Ya. Jadi disingkirkan jauh dari apa? Tempat ular. Selama berapa, saudara? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat selanjutnya, seekor burung nasar ini, ya sayap ini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Dan burung nasar itu adalah gereja sempurna yang penuh oleh Roh Kudus. Ini yang menjadi himbauan bagi kita, gereja di zaman akhir, bahwa kita dalam mengiring Tuhan perlu mengejar kesempurnaan, perlu mengejar kekudusan, sekalipun kita tahu bahwa kita jatuh bangun dengan dosa kita, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita memilih untuk hidup selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kita melihat bahwa kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus itu hanya dibangun melalui persekutuan, ya, pengajaran firman Tuhan, dan penyembahan yang baik, penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. 3 ini adalah cara kita untuk membangun kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara tidak perlu untuk mencari cara lain. Saudara perlu mengikuti apa yang Tuhan sudah anjurkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita harus terlibat dalam persekutuan. Sebagai orang percaya kita harus dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya kita harus memiliki hidup yang menyembah Tuhan. Penyembahan itu melampaui gedung gereja, ya. Nanti kita akan bahas lain waktu bahwa penyembahan di dalam kekristenan itu berbicara tentang gaya hidup 24 jam sehari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Seekor burung nasar ini adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita melihat di situ ada beberapa hal yang saya kasih garis besar. Yang pertama, disingkirkan dari sangkakala ke-5, ke-6, dan ke-7, ya. Ini identitas dari si perempuan tadi yang memiliki sayap burung nasar yang diterbangkan ke padang gurun jauh dari tempat ular itu. Nah, dia disingkirkan dari sangkakala ke-5, ke-6, ke-7. Maksudnya dia dihalaukan atau dia disingkirkan dari dampak yang akan terjadi ketika sangkakala ke-5, ke-6, dan ke-7 ditiup. Kemudian yang kedua, si perempuan ini, ya, atau perempuan ini melambangkan gereja yang sempurna ini, disimpan di padang gurun. Kemudian di padang gurun berapa lama? 1 masa, 2 masa, setengah masa. Artinya dipelihara oleh Tuhan di sana 3,5 tahun. Artinya saudara, gereja Tuhan tidak langsung mengalami pengangkatan, ya. Gereja Tuhan sebelum mengalami pengangkatan, gereja Tuhan masih ada di bumi dan disingkirkan ke padang gurun. Mari kita melihat ayat lain sebagai referensi kita untuk memahami hal ini. Nah, kalau ada gereja sempurna, berarti ada gereja tidak sempurna dong. Iya, saudara, gereja tidak sempurna bukan berarti gereja yang tidak akan diselamatkan. Tetapi gereja yang pengiringannya akan Tuhan itu setengah-setengah. Kalau saudara lihat di situ, saya kasih gambaran bahwa ketika sangkakala pertama, kedua, dan ketiga, gereja sempurna itu masih ikut mengalami dampak dari sangkakala 1, 2, dan 3. Kemudian ketika kegelapan pada sangkakala yang keempat, gereja sempurna disingkirkan, ya. Dan sangkakala ke-5, ke-6, ke-7 adalah celaka yang akan dialami oleh gereja tidak sempurna. Artinya di sini ada satu gereja, 2 jenis pengiringan, ya. Pengiringan yang sempurna dan pengiringan yang tidak sempurna. Firman Tuhanlah yang akan menjelaskan hal ini, saudara. Dan bagi gereja sempurna, maka gereja ini tidak akan mengalami sangkakala ke-5, ke-6, dan ke-7. Belum diangkat, bukan diangkat, tetapi masih di bumi ini
tetapi disingkirkan padang gurun, ya. Tetapi gereja tidak sempurna itu masih mengalami sangkakala kelima, keenam, dan ketujuh. Mari kita lihat referensinya dalam Lukas pasal 12, saudara, ayat 35 sampai 40, kemudian ayat 43 sampai 46, ya. Saya lompat-lompat saja, kalau saudara mau membaca lebih lengkap, saudara bisa baca sendiri. Saya bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, perhatikan. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Artinya apa? Ada kesiapan di situ. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, artinya perlu jaga-jaga setiap waktu sampai Tuhan itu datang. Ayat 40, hendaklah kamu juga, ilustrasi ini dipakai untuk menjelaskan orang percaya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ayat 43, kita lompat. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 45, kita lompat. Jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku kok nggak datang-datang ya? Ini maksudnya dalam proses penantian kedatangan tuannya. Dia pikir kok masih lama, katanya Tuhan datang segera, Tuhan datang segera. Tapi kenyataannya masih belum ada tanda-tanda. Akhirnya mereka berpikir Tuhan tidak datang-datang. Apa yang terjadi saudara kepada hamba yang seperti ini? Lalu ia atau Tuhan itu memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan tuannya, perhatikan ini saudara, akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 45, hamba-hamba yang jahat yang menganggap kedatangan tuannya tidak pernah terjadi dengan segera, maka mereka tidak punya kesiapan. Di situ ditulis mereka makan, minum, mabuk, ya. Mereka menjalani kehidupan duniawi. Padahal Tuhan bilang hamba harus bersedia setiap waktu, karena kedatangan Kristus tidak ada yang pernah bisa menduganya. Ayat yang ke-47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Nah, ini ada lagi saudara ya. Jadi tadi hamba jahat yang tidak tahu atau tidak waspada, tidak siaga. Nah, ayat 47 ini lain lagi. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi apa? Tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Di situ ada garis bawah. Ia akan menerima banyak pukulan. Perhatikan di sini. Ini hamba yang tahu. Ini berbicara tentang gereja yang tidak sempurna. Hamba yang jahat tadi itu adalah berbicara tentang orang yang tidak tahu akan berita firman ini. Orang yang tidak tahu akan kedatangan Kristus dan tidak berpikir akan hal itu. Mereka orang-orang yang hidup duniawi. Kalau kali ini adalah gereja yang tahu firman tetapi tidak memiliki kesiapan. Kita melihat gereja yang seperti ini akan menerima banyak pukulan, tetapi tidak menerima nasib yang sama dengan hamba yang jahat tadi. Kalau hamba yang jahat tadi apa saudara? Dibunuh. Tetapi gereja yang ini kita melihat tidak, tetapi hanya menerima banyak pukulan. Ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dipercayakan firman Tuhan, ini maksudnya ketika saudara dipercayakan firman Tuhan,
Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Ada tanggung jawab saudara sebagai seorang pendengar. Siapa yang banyak diberi firman, kepadanya dituntut banyak. Tetapi siapa yang tidak mendengar firman Tuhan, kepadanya tidak memperoleh tuntutan yang seperti ini. Artinya tidak dipukul, tetapi dibunuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab kita, gereja sempurna, adalah sebagai gereja sempurna adalah siap siaga, waspada, sekalipun kita belum tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan menilai kita sebagai gereja sempurna, maka kita dihindarkan dari pukulan. Ya, karena apa? Kita yang sudah dengar firman, kita mengerjakan tanggung jawab itu. Maka kita diberikan banyak pukulan. Bagi gereja yang tidak sempurna, gereja ini mendapatkan pukulan. Ya, saudara, saya ingin kita melihat kembali Wahyu 8 ayat 13. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka. 3 kali, mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 seruan sangkaka, 3 seruan celaka yang menggambarkan 3 sangkakala berikutnya. Ini adalah 3 seruan ilahi untuk 3 bencana, saudara. Hagelberg, ya, saya kutip di situ ditulis sangkakala ke-5, ke-6, ke-7 tertuju pada mereka yang diam di atas bumi, yaitu mereka yang tidak mau bertobat walau diperingatkan Allah melalui sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sebentar saudara, sebelum kita lanjut, saya ingin kita menyoroti kata Hagelberg ini, ya. Sangkakala ke-5, ke-6, ke-7 tertuju pada mereka yang diam di atas bumi, yaitu mereka yang tidak mau bertobat walau diperingatkan Allah. Artinya 1, 2, 3 sangkakala adalah peringatan. Ya, kita sudah tahu satu sangkakala pertama, kedua, dan ketiga itu berbicara tentang krisis. Ketika saudara tahu keadaan-keadaan seperti ini sudah datang di atas bumi, saudara seharusnya lebih waspada lagi. Karena begini saudara, bencana alam itu tidak pernah menghasilkan pertobatan bagi mereka yang belum pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bencana-bencana alam yang terjadi itu hanya menghasilkan pertobatan atau memperingati, efektif memperingati orang-orang yang sudah pernah atau yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan, tetapi hidupnya sembrono, hidupnya tidak waspada. Dan melalui bencana itu Tuhan memperingatkan mereka sehingga mereka berbalik dan kembali setia. Jadi saudara jangan berpikir bahwa bencana alam apapun yang terjadi ini dengan kita berharap, oh supaya dunia tahu bahwa Tuhan ini berbicara, supaya dunia bertobat dan terima Yesus. Tidak. Kalau saudara mau dunia terima Yesus, saudara harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan. Bencana alam tidak menghadirkan pertobatan. Bagi orang yang belum menerima Yesus, bencana alam menghadirkan peringatan, mengingatkan orang yang sudah terima Yesus tetapi hidupnya belum setia. Ini yang dimaksud saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika saudara melihat fenomena-fenomena alam ini, saudara harus peka. Sebagai orang yang sudah tahu firman, sudah menerima firman Tuhan, saudara harus peka. Kita buka Imamat pasal 26, ya. Ini ayat yang terakhir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sesi yang ke-8 ini. Demikianlah firman Tuhan, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun, kalau sudah dikasih peringatan, sudah tahu ada banyak fenomena, sudah tahu ada banyak bencana alam, saudara sudah melihat sesuatu itu terjadi di televisi, di HP saudara, saudara juga sudah mendengar khotbah-khotbah di gereja, saudara
tetap tidak mendengarkan Allah, hidupmu tetap bertentangan dengan Allah, maka Allah akan bertindak keras melawan kita dan Allah sendiri akan menghajar kita 7 kali lipat karena dosa kita yang tidak waspada dan tidak peka akan tanda-tanda tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita ingat baik-baik sebagai orang percaya, bahwa Allah itu tidak pernah ingin membinasakan umatnya. Karena apa? Hukuman Allah ya yang menghasilkan kebinasaan itu hanya datang bagi mereka kelak nanti yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi pukulan Allah ya, pukulan. Kalau kita sudah bedakan ya, hamba yang jahat dibunuh, hamba yang sudah tahu tapi tidak siap siaga dipukul. Itu bedanya. Bedanya apa? Sama-sama rasa sakit tapi hasilnya berbeda. Yang pertama hasilnya kebinasaan, yang kedua hasilnya pertobatan, hasilnya kemuliaan. Saudara yang mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya Yesus, tapi saudara menerima dan menderita banyak pukulan, berbahagialah karena Allah ingin kita beranjak dari tempat saudara yang hina kepada kemuliaan yang Dia sudah sediakan. Hidup dalam pertobatan ya. Pukulan Allah datang bagi mereka yang percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memberi hidup sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sesi yang ke-8 ini, kita berikan hati kita seutuhnya, sepenuhnya, peka dengan mata terhadap apa yang kita lihat di TV dan di HP kita dalam berbagai macam media sosial, peka dengan telinga terhadap apa yang kita dengar dalam mimbar-mimbar gereja, kekristenan, iman Kristen dan khotbah-khotbah yang saudara dengar. Jangan pernah acuh kalau Tuhan sudah memanggil saudara kembali kepada pertobatan yang Tuhan inginkan. Jangan pernah acuh. Tuhan mengasihi saya dan saudara, Tuhan mengasihi kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami tahu apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, semua adalah bagian daripada kasih sayangnya Tuhan bagi kami. Engkau tidak akan pernah membinasakan setiap kami yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Engkau mengizinkan kami mengalami penderitaan dengan maksud supaya kami berbalik dari jalan kami yang jahat dan hidup dalam pertobatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena di ujung jalan pertobatan itu tersedia kemuliaan dan mahkota yang disediakan bagi setiap kami dan akan kami berikan kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan dan kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan pada saat kesempatan ini, dan biarlah kami hidup seturut maunya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa.